Bang, di Rusia ada pocong nggak? Di Rusia nggak ada pocong, coy. Di Rusia itu nggak ada pocong, coy. Di Rusia itu yang ada tuh kentang, bro. Kentang. Sama salju. Salju itu banyak banget. Sama orang-orang yang suka jarang senyum. Parah. Di banyak negara barat, terutama Eropa, hal-hal mistis hanyalah bagian dari cerita kuno atau teori metafisika yang tidak dianggap nyata. Hantu cuma ada di film, buku, atau festival Halloween. Bukan sesuatu yang benar-benar perlu ditakuti. Mereka tumbuh dengan pemikiran logis dan saintifik, jadi wajar kalau kebanyakan bule tidak percaya dunia gaib. Tapi semua itu biasanya berubah ketika kaki mereka menginjak Indonesia. Entah kenapa, Indonesia punya atmosfer berbeda. Dari obrolan warga lokal, dari kisah yang diturunkan turun-temurun, sampai dari film horor Indonesia yang selalu sukses bikin penonton menutup mata. Semuanya perlahan membuat para bule sadar kalau dunia mistis di sini seperti lebih hidup. Awalnya mereka cuma menganggap itu bumbu budaya. Sampai suatu hari mereka mendengar cerita dari ibu kos, tetangga, atau teman-teman lokal yang bercerita dengan sangat meyakinkan. Seolah-olah kejadian itu bukan legenda, tapi pengalaman pribadi. Dan yang bikin mereka makin bingung, meski banyak orang Indonesia bilang enggak percaya hantu, kenyataannya hampir semua punya cerita mistis yang bisa diceritakan kapan saja. Bahkan lucunya, di balik ketidakpercayaan bule, ada juga yang diam-diam penasaran. Ada yang datang ke Indonesia khusus untuk belajar spiritual. Ada yang sampai mencari dukun karena merasa ada yang mengganggu. Bahkan dalam dunia internasional, nama Indonesia cukup terkenal sebagai tempat yang kaya akan energi dan praktik mistis. Ini mah udah anak bule. Tidak anak bule ini. Di Prancis ada hantu nggak sih? Tapi orang Prancis biasanya nggak percaya. Biasanya yang paling terkenal namanya Dame Blanche. Dame artinya perempuan. Blanche. Putih, seperti kuntilanak ya. Di awal kita nggak percaya, masuk istana atau masuk tempat horor biasanya santai aja. Tuh nggak takut ada hawa-hawa apa gitu? Kalau di Indonesia pasti takut. Kamu di Indonesia jadi takut hantu? Ya sekarang percaya di sini. pernah ngalamin? Ya bunyi-bunyi aneh-aneh karena lihat orang kesurupan. Itu wow banget. Bau banget. Sosok perempuan tidak berjalan, tapi bergerak sendiri, kakinya tidak menyentuh tanah, berpakaian seperti pengantin Eropa warna putih. Apa itu bang? Tolong jawab ya. Oke, sekarang gini, kita kalau di Indonesia tuh ya banyak banget entitas-entitas yang nggak cuma sekedar entitas lokal, ataupun entitas yang memang memiliki look seperti orang Indonesia. Tapi karena kita dulunya adalah bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda, ataupun ya negara-negara lain yang pernah datang ke sini, kemudian sosok mereka tuh mati di tanah kita, maka korinnya itu akan tetap berada di Indonesia atau di tanah di mana mereka tuh meninggal. Banyak juga entitas dengan look yang kayak di belakang aku ini. Dia adalah salah satu jelmaan dari jin korin, dari sosok yang pernah meninggal di tempat itu atau di tanah itu. Nah, sehingga apa? Dia tidak bisa kembali itu ke negara asalnya. Karena apa? Ada sebuah kunci atau semacam korinnya itu nggak bisa balik ke negaranya, otomatis dia akan tetap ada di tanah tersebut gitu. Makanya banyak banget jelmaan dari perempuan-perempuan bule gitu ya, ataupun pria-pria bule yang pakai jas dan segala macam. Dan itu nggak cuma itu doang, bahkan yang dari Jepang pun juga ada, yang dari China pun juga ada. Dan itu adalah jelmaan dari jin korin, dari sosok-sosok yang dulunya pernah hidup di tempat tersebut. Dan mungkin aja yang kamu lihat adalah salah satu penjelmaan dari si korin perempuan bule yang pernah meninggal di sana. Karena di tempat aku sendiri pun itu banyak banget, terutama di daerah-daerah yang dulunya adalah komplek peninggalan Belanda, yang memang dijadikan sebagai tempat tinggal orang-orang Belanda pada masa penjajahan dulu. Nah, sosok ini sebenarnya pun juga mirip dengan kuntilanak, tapi memang dia itu looknya tuh bule gitu ya, bukan look pribumi atau orang-orang Indonesia. Kayak gitu. Jadi yang bisa jadi yang kamu lihat itu adalah jin korin dari jelmaan sosok perempuan bule yang dulunya pernah hidup di Indonesia. Seperti itu. Dan aku bilang tadi, di tempat-tempat yang memang bernilai sejarah, tempat-tempat yang jadi sebuah tempat peninggalan penjajahan zaman dulu, itu sering banget sih ditemuin sosok-sosok yang memang looknya itu mirip dengan apa yang kamu lihat. Nah, terus apa maksud dan tujuan mereka itu masih ada di sana? Mewujudkan diri sebagai sosok mereka yang pernah hidup dulunya, ya bisa aja gitu ya. Ada ketenangan yang belum mereka dapatkan. Mereka belum mampu menemukan cahaya
dengan upaya mereka sendiri. Nah, kecenderungannya mereka akan datang untuk minta tolong ataupun meminta untuk dipandu untuk bisa akhirnya menemukan cahaya dan mereka bisa tenang kembali ke alam mereka. Seperti itu. Dunia internasional heboh lihat pawang hujan di Mandalika. Wah guys, baru padahal ya pawang hujan itu belum lihat debus, orang jalan di atas api, ilmu kebal, dan lain-lainnya ya kan. Indonesia itu mistis dan unik sekali. Kata Pak Menteri, kearifan lokal. Jadi Indonesia itu luar biasa. Saya mau kasih contoh saya sendiri ya. Saya pas datang ke Indonesia nggak percaya sama hantu. Tiba-tiba di Indonesia jadi takut deh sama hantu itu. Setelah itu saya nelpon ke ibu sendiri. Ibu saya bilang, kamu gila sayang. Aku sih kan nggak dipercaya. Habis itu mama datang ke Indonesia. Setelah dia datang ke Indonesia, dia takut juga guys sama hantu akhirnya. Terus akhirnya percaya saya juga. Dan memang ini bukan hal buruk ya guys. Emang ini keunikan Indonesia dan salah satu fact yang bikin Indonesia indah dan menarik. Oke, bye. Aku pengen ceritain ke kalian tentang pengalaman pertama aku dengan hantu. Itu serem banget. Karena bener-bener itu pertama kali aku punya pengalaman dengan hantu. Dan pertama kali aku bener-bener rasain lihat atau apapun itu sesuatu. Terjadi setelah aku tinggal di Indonesia sekitar 1 bulan. Dan waktu itu aku tinggal dengan teman-teman bule yang lain di apartemen. Kita lagi santai-santai, duduk santai, dan salah satu teman aku lagi di dapur. Tiba-tiba dia teriak kencang banget, dan aku kaget banget sama teman-teman yang lain, kaget sekali. Ternyata di meja tuh ada kelas seperti ini, dan dia tuh gerak banget, mejanya besar banget, dan kelas itu gerak banget, bukan cuma sedikit aja. Dan ternyata setelah itu ada yang bilang di situ ada hantu suami istri, dan mereka senang karena kita pindahin bareng. Serem abis. Coba kalian tulis pengalaman pertama kalian dengan hantu. Aku penasaran banget. Dan disinilah muncul anggapan lucu, bahwa orang Indonesia punya spesifikasi mata yang berbeda, lebih peka, lebih terbuka, lebih terhubung dengan hal-hal yang tidak kasat mata. Benar atau tidak, itu kembali ke kepercayaan masing-masing. Yang jelas, siapapun yang datang ke Indonesia cepat atau lambat akan memahami satu hal. Di sini, dunia nyata dan dunia lain rasanya berjalan berdampingan. Dan itu cukup untuk membuat bahkan bule paling skeptis sekalipun berpikir 2 kali sebelum bilang, hantu tidak ada. Bapak Eros di Italia ada hantu tidak? Ada hantu di Italia, pakai bikini makannya spaghetti. Tidak takut seperti hantu Indonesia pocong sama kuntilanak. Kuntilanak bukan kutulanak, kuntilanak. Oh boy. Why? In Indonesia there are ghosts. They have a kid. Skema tuyul. Nggak ada di Italia, nggak ada hantu ya. Oh my god, you have beautiful funny. Here I go. Oke. Hantu di negara Indonesia sama hantu di negara Arab itu sangat berbeda. Beda hantu loh. Di Arab kita kalau dengar bakalan lihat hantu contohnya gini ya. Dia kayak ada suara tenteng gitu. Kita mikir hantu itu gitu. Orang Indonesia itu bisa lihat hantu loh. Aku setiap duduk sama orang cerita hantu, dia takut. Dan kedua, dia pasti punya trauma. Dia bilang, aku pernah lo lihat orang besar, tinggi. Ada lo, bahkan ada teman aku satu, orang Jakarta diceritain. Dia pernah di puncak, itu satu arah dingin banget, tengah malam. Ada hantu tinggi banget, tiba-tiba motor dia rusak di jalan. Berhenti, habis itu hantu sudah datang kayak gini, punya bulu yang berpanjang gitu. Bisa aku sih umur hidup dan orang Arab semuanya aku yakin gak pernah lihat hantu. Nggak pernah, kita paling ting-ting gitu dengar suara aja ini kayaknya hantu ya. Di Indonesia nggak, kadang muncul. Masa, mungkin mata orang Indonesia itu beda ya. Dan takut kali sama hantu. Kalau orang Arab kalian bahas hantu-hantu, nggak ada yang
percaya kita karena ada di Quran. Tapi kalau sama diri kita tuh nggak percaya kalau ada hantu. Ya udah itu, oh berarti ada hantu. Tapi kita nggak pernah lihat. Di negara Indonesia nggak orang paling takut hantu. Bisa lihat hantu, ada orang bilang hantu tinggi besar. Ada orang bilang hantu itu tengah malam dia duduk. Ada orang bilang pernah kulihat anak-anak lewat. Habis aku lihat lagi nggak ada anak-anak. Aku pun jadi takut hantu sekarang loh. Sumpah lu takut kali sekarang. Aku pun sekarang kalau tidur harus di samping ibu loh. Halo Indonesia, apakah Anda percaya pada hantu? Malam ini saya datang ke desa yang sepenuhnya terlantar. Mari kita periksa apakah ada hantu di sini. Desa ini terletak jauh dari peradaban, hanya ada jalur hutan. Itu adalah masuk ke kampung ini. Sekali waktu hidup berjalan lancar di sini, tetapi sekarang tempat ini benar-benar ditinggalkan. Di sini bahkan ada kuil Cina. Jika ada hantu di sini, saya ingin memintanya untuk memberi saya tanda. Wani zai shebi, kaiwoi ke piaushi. Lihat rumah ini sangat menakutkan. Saya mau masuk ke dalam. Mungkin hantu terlihat di cermin. Wani zai shebi, kaiwoi ke piaushi. Ayo kita ke lantai kedua. Tikus lagi. Saya akan bermalam di sini. Selamat malam orang Indonesia. Semoga tidak ada yang ganggu. Di sini sangat sepi. Saya tidak dengar apapun. Itu yang menakutkan. Karena ketika kamu tidak dengar apapun, kamu mulai dengar sesuatu di kepala.